Pak Bupati, saya pernah audiensi dengan Bapak. Waktu di ruang kerja ya. Betul, di ruang kerja Bapak. Oke, Habis itu oke, kita tindak lanjuti ada kegiatan bersama itu hitanan massal, Pak Bupati. oke, ya. Ya. Nah, Oke, Pak, kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya Pak Bupati ini, Pak? Siang Alhamdulillah ini. sehat. Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, Pak. Ya, harus sehat Iya, dan Pak. semangat. Iya. Jadi gini, Pak, ini saya ingin penjelasan dulu latar belakangnya kegiatan ini. Ini akan kita buat semacam podcast yang nanti akan kita gabungkan dengan beberapa tokoh kepala daerah dan salah satunya adalah Bapak nanti yang akan mengisi dalam acara kami ini, Pak. Ini. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, Pak, di Kabupaten Hulu Sungai Utara apa saja yang sudah dilakukan dan kondisinya seperti apa, Pak? Di wilayah Bapak ini, Pak, sekarang ini. Alhamdulillah, jadi kita Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sampai ke daerah, kita menindaklanjuti apa yang menjadi keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama jajaran gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kita pertama sesuai arahan Presiden, kemudian Menteri, baik Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB maupun BNPB atau yang dikenal dengan gugus tugas tingkat nasional, kemudian petunjuk dan edaran Bapak Gubernur, kita tindak lanjuti dengan berbagai regulasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami memang mungkin tidak banyak yang dilakukan kabupaten lain. Begitu kami merasa bahwa dan kita menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah kondisi darurat bencana non-alam, nah kita melakukan upaya koordinasi di daerah dan kita melakukan rapid test terhadap semua petugas kesehatan, baik karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Pembelah Batung Amuntai, itu kalau tidak salah karyawannya 548. Ini kita rapid semuanya, baik tenaga medis sampai dengan petugas kebersihan, kita rapid. Kemudian semua pegawai dinas kesehatan dan puskesmas kita lakukan rapid juga. Lebih kurang jumlahnya sekitar 960-an. Kemudian kita lagi lakukan rapid kepada pejabat di daerah dan pegawai pemerintah daerah yang melakukan pelayanan publik. Itu jumlahnya lebih kurang 700 orang. Jadi kalau kita total yang kita lakukan rapid di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai hari ini termasuk masyarakat, hasil tracing dan tracking dari kasus positif COVID-19 itu totalnya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan lebih kurang 2.708 orang. Kemudian dari data ini yang kami catat hasil reaktif sampai 4 hari yang lalu itu sebanyak 408 yang reaktif. Kemudian kemudian bukan 411 ya. 411 yang reaktif. Dan semua yang reaktif ini kita lakukan swab. Iya, Pak. Kita lakukan swab dan kita kirim semua hasil sampel swabnya ini ke
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Ya. yang di laboratoriumnya ada di Banjarbaru. Kemudian dari semua yang kita swab ini berdasarkan data yang sampai hari ini, pagi ini, kita sudah positif 130 orang. Ya, Pak. 130 orang. Dari 130 orang ini, alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh sampai pagi tadi, hari ini, hari Sabtu, sebanyak 55 orang. Jadi masih ada warga kita yang menjalani perawatan itu sebanyak 68 orang. Ya. Kemudian ada juga warga kita yang meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dan yang meninggal dunia ini memang dalam riwayatnya mengalami sakit bawaan, kemudian dalam kondisi COVID ini harus juga menjalani pemeriksaan di puskesmas sampai dengan ke rumah sakit, dan setelah karena ketentuannya harus dilakukan swab, dan dalam masa menunggu hasil swab ini yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi kita memiliki data seperti itu, dan kami juga mengupayakan agar, dan kami melakukan tindakan rapid test terhadap pejabat pemerintah daerah, pegawai pemerintah daerah, kemudian petugas di rumah sakit, dan pegawai dan petugas kita di semua puskesmas, ada 23 puskesmas dari 10 kecamatan yang ada di daerah kita. Ini kita lakukan rapid test sehingga kita memiliki kepastian bahwa petugas yang melayani masyarakat di fasilitas kesehatan, di lembaga pemerintah daerah, di kepolisian juga, di kejaksaan juga, ini semuanya adalah masyarakat yang atau pegawai atau ASN yang sehat. Jadi masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam mereka ingin mendapatkan layanan dari aparat pemerintah, termasuk juga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di semua puskesmas, kemudian di rumah sakit, dan di dinas kesehatan. Sehingga kita merasa nyaman memberikan layanan masyarakat. Dan masyarakat memiliki kepastian bahwa kita menjaga agar masyarakat kita benar-benar terlindungi dalam mendapatkan layanan kesehatan. Kami juga melakukan penegakan disiplin masker di pasar, di jalan-jalan utama di daerah kami, kemudian di pasar-pasar kecamatan secara terjadwal. Jadi alhamdulillah, kalau boleh kami menyimpulkan bahwa di fasilitas umum, di pasar, di terminal, di jalan-jalan yang kami pantau melalui usaha penegakan disiplin masker ini, 95% warga kami menggunakan masker. Namun kami juga menemukan bahwa masyarakat yang menggunakan masker itu kadang-kadang menurunkan maskernya ke leher pada saat berkendaraan, pada saat terkadang ngobrol, terkadang bertemu. Nah, karena itu kami tetap mensosialisasikan kewajiban masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar rumah, kemudian menjaga jarak 1 meter minimal apabila melakukan interaksi satu dengan yang lainnya, dan menghindari kerumunan, selain tetap selalu sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan pakai sabun dengan air yang mengalir. Demikian Pak Ade Harsono, yang Pak. mungkin secara singkat bisa kami sampaikan. Betul Pak Bupati, jadi sebenarnya usaha Pak Bupati beserta jajaran sudah sangat maksimal untuk penanganan baik preventif maupun represif terhadap kondisi COVID. Demikian juga dengan PT Pegadaian Persero Pak, terkait dengan pandemi yang melanda hampir seluruh dunia ini, itu kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat
karena kami Alhamdulillah. sadar mungkin masyarakat sangat membutuhkan dana yang sifatnya tunai Ya, dan tapi tetap kami akan menjaga social distancing, physical distancing secara ya, protokoler tetap kami ikuti, Pak. Alhamdulillah. Termasuk salah satu outlet kami yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu di Kota Amuntai itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, Nah, ini Pak ada informasi langsung dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini kan ada eh, pembatalan untuk pemberangkatan ibadah haji ya, Pak. Nah, ini ya mau tidak mau kita harus patuh, mungkin itu adalah keputusan pemerintah untuk lebih ya, sayang kepada warganya. Nah, kami ya, kan ada produk nih Pak di Pegadaian yang namanya ya, produk Arum Haji yang pernah saya sampaikan kepada Bapak. Jadi ya. Pegadaian membantu masyarakat untuk lebih mempercepat mendapatkan porsi haji, bukan mempercepat keberangkatan, tapi mempercepat keberangkatan. Gimana menurut Bapak gimana Pak terkait dengan hal itu tadi, Pak? Kami pikir ini hal yang sangat penting diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena bagaimanapun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yang kami pahami dan kami ketahui adalah masyarakat yang tergantung yang tergolong religius, Iya, betul Bapak. religius. Dan karena itu ada semacam eh, pemahaman atau keyakinan dari sebagian besar masyarakat di sini bahwa kalau dia memiliki uang atau mereka berusaha itu terus menabung, itu tujuannya yang utama itu adalah untuk berangkat haji. Nggih. Baru untuk kegiatan-kegiatan yang Iya, lain. iya. Karena itu pula kalau kami mendengar informasi dari Kementerian Agama dan pihak perbankan, insya Allah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, kalau kita ingin berangkat haji itu antrinya bisa sampai 20 tahun. Betul. Jadi Betul. lama sekali. Iya. Mungkin ini paling lama dibanding kabupaten lain di Betul, betul. Kalimantan Selatan. Betul. Sehingga kalau memang ada tadi program Arum Haji Betul. dari Pegadaian, Iya. ini tentu akan menyenangkan sekali, memberikan solusi kepada masyarakat. Iya. Dan ini tentu kita juga akan sangat terbantu dengan memberikan bukan janji tapi memberikan semacam tawaran. Betul. Agar kita mendapatkan porsi daftar yang lebih cepat, lebih awal. Lebih cepat ya. Ya. Nah, kemudian kita juga tahun ini porsi haji kita mestinya di tahun 2020 ini sebanyak 333 orang. Betul. Dan informasi yang kami terima dari daftar ini ada warga kita yang meninggal 3 orang. Jadi formasi yang terdaftar itu adalah 330 orang. Dan tentu semuanya di sela-sela Kementerian Agama membatalkan atau tidak mengizinkan keberangkatan jamaah haji seluruh warga masyarakat Indonesia, ini tentu sempat bertanya-tanya termasuk kepada Bupati sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu meminta kepastian. Saya mengatakan bahwa apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah itulah yang akan kita ikuti, karena bagaimanapun tidak mungkin kita melakukan upaya yang lain. Dan saya juga mengingatkan kalau memang ada informasi atau ada pihak-pihak yang menyatakan bisa menawarkan untuk memberangkatkan dengan cara apapun di tahun ini, itu harus diwaspadai dan itu sudah bisa dipastikan bahwa itu penipuan. Betul, Pak. Nah, jadi masyarakat juga perlu kita beri pemahaman tentang apa yang menjadi keputusan. Dan kita tentu mendoakan agar di tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan lebih tertib lagi. Ya, amin, Pak. Ya betul Pak. Jadi produk Arum Haji itu sudah dikatakan tadi bukan untuk mempercepat keberangkatan, tapi mempercepat mendapatkan porsi. Jadi
mendaftar di Pegadaian itu cukup dengan 3,5 gram emas kadar 99 atau lantakan, atau kalau perhiasan mungkin sekitar 7 gram atau Iya. setara dengan kalau diuangkan sekitar 1,5 juta. Tapi harus emas, Pak, karena konsep syairnya syar'inya seperti itu. Karena kalau Oh uang iya, nanti iya. muncul Bukan uang dana, ya. ya bukan. Kalau uang Hmm. nanti istilah talangan hajinya yang muncul, Pak. Nah, Iya, iya, iya. setelah itu masyarakat kita bantu daftarkan sampai mendapatkan porsi. Nah, setelah Iya, mendapatkan porsi, baru calon jamaah itu mengangsur ke Pegadaian. Ya, iya, paling paling lama waktunya 5 tahun, kurang lebih sekitar 700 ribuan angsurannya. Jadi iya. posisi berangkat haji itu sudah tidak ada hutang, jadi tidak menanggung hutang, sudah lunas. Tinggal nanti persiapan ke Tinggal pelunasan. menunggu jadwal. Oke, tinggal nunggu nanti dipanggil, nanti siap melunaskan sekitar 10 jutaan lagi. Nah, itu salah satu produk yang mungkin karena kami memilih, karena saya sendiri tahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sangat religius, karena saya pernah nginap di sana, Pak, waktu Alhamdulillah. mau ketemu Bapak. Jadi Iya, mungkin saya pilih Bapak untuk menyampaikan ini di dalam podcast kami. Nah, selain iya. itu Bapak, Pegadaian juga untuk menangani kondisi yang tidak pasti ini atau masa pandemi ini, itu mengeluarkan produk namanya Pegadaian Peduli, Pak. Jadi Hmm. bebas bunga, Pak, bebas bunga. Jadi masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara jika membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, itu bisa datang ke Pegadaian tanpa akan dikenakan bunga, tetapi untuk sementara dengan pinjaman maksimal 1 juta, Pak. Pinjaman 1 juta. Agunan ada Pak, agunan Pak. Agunannya tetap ada, Pak. Agunannya Iya, tetap ada. Jadi pinjaman yang diberikan nanti yang bebas bunga itu 1 juta. Kalau di atas 1 juta sudah berarti ke pinjaman biasa, Pak. oh gitu. Oke. Nah, terus ini Pak Bupati yang ingin saya laporkan terkait mungkin hari ini itu tadi siang ada Iya, kegiatan di kami, yaitu sekedar untuk meringankan beban masyarakat dalam kondisi seperti ini. Kita ada pembagian sembako, Pak, dan oh gitu. Kota Amuntai kami pilih, dan mungkin nanti kita juga akan memberikan bantuan-bantuan lain yang sifatnya dapat meringankan khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya juga sudah Iya, pengen mengadakan kegiatan bareng lagi dengan Bapak. alhamdulillah. Waktu Iya, kegiatan hitanan massal, mohon maaf saya tidak bisa iya, datang. Akhirnya iya, staf saya yang iya, mewakili. Nanti mungkin ke depan kalau nanti sudah kondisinya normal, kita akan sama-sama melakukan iya, sebuah kegiatan yang sifatnya membangun untuk masyarakat bersama. iya. Mungkin itu Bapak. Saya minta Pak closing statement dari Bapak tentang harapan untuk Pegadaian, Pak, untuk perbaikan kami ke depan Iya. yang akan kita lakukan. Monggo, Pak. Kami minta closing statement-nya. Iya. Kami pertama mengucapkan terima kasih bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satu kabupaten yang mungkin dipilih oleh PT Pegadaian untuk memberikan sedikit informasi berkaitan dengan baik itu produk PT Pegadaian maupun kondisi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami memang daerah kami PT Pegadaian belum belum lama melakukan kegiatan di Hulu Sungai Utara. Yeah. Namun informasi yang kami terima di awal tahun ini bahwa terjadi lonjakan yang cukup signifikan dalam masyarakat Hulu Sungai Utara memanfaatkan kemitraan dengan PT Pegadaian dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kami selain cepat beradaptasi dengan keberadaan PT Pegadaian
wilayah Kalsel yang cabangnya ada di hulu Sungai Utara, tapi juga ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian benar-benar bisa memberikan dukungan bagi masyarakat hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha warga masyarakat kami. Karena itu sepatutnya kami pertama mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian, dan tentu juga kami berharap berbagai hal yang menjadi keinginan masyarakat yang mungkin sudah disampaikan karena memang banyak yang memanfaatkan PT Pegadaian sebagai mitra kerja mereka, tentu ini kita harapkan menjadi perhatian dan menjadi solusi bagi masyarakat kami. Masyarakat kami memang daerah kami dengan berpenduduk 200 lebih kurang 225.000. Kemudian penghasilan masyarakat karena wilayah kita ini adalah 89% daerah rawa, tentu berkaitan dengan pertanian, perikanan, kemudian peternakan, kerajinan, perdagangan. Daerah kami dikenal sebagai daerah yang sangat dinamis dalam mengelola perdagangan. Sehingga daerah kami juga banyak masyarakat kami yang melakukan kegiatan usaha di daerah-daerah lain. Berdasarkan data yang kami peroleh dari dunia perbankan Bank Indonesia, daerah kami termasuk daerah yang memiliki peredaran uang yang cukup besar di Kalimantan Selatan. Mungkin termasuk 5 besar di Kalimantan Selatan. Betul, Pak. Walaupun sebetulnya daerah kami cuma lebih kurang 2,3% dari wilayah luas Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga kami meyakini bahwa masyarakat kami masyarakat yang ingin maju, yang dinamis, dan selalu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesempatan untuk meraih keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Karena itu kami selain mengucapkan terima kasih, kami berharap Pegadaian selalu menyikapi apa yang menjadi keinginan masyarakat kami ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke. Demikian Pak. Oke, Pak. Makasih Pak Bupati terima kasih juga Pak Ade. Atas waktunya. Mudah-mudahan kami tetap senantiasa disupport dari Pak Bupati beserta jajaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kita bisa tetap diberikan kesehatan. Saya mendoakan Bapak tetap sehat, tetap sukses memimpin Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin podcastnya akan segera kita akhiri, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan jajaran atas terjadinya kegiatan ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.